Lalu dalam hal perubahan fasilitas, Majelis Sinode GPIB melalui Departemen Teologi dan Persidangan Gerejawi mengadakan evaluasi vikaris dan mentor tahun kedua di Gria Binalawang, Jawa Timur pada tanggal 2-13 Juli 2025 dengan tema Misioner Transformatif Pastoral. Selengkapnya berikut Pendeta Ruben Persang, Ketua Departemen Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ya, kegiatan ini merupakan bagian yang utuh dari sebuah proses vikariat GPIB. Jadi GPIB sesuai dengan amanat Tata Gereja Persidangan Sinode tahun 2021, bagaimana menyiapkan pengadaan pelayan firman dan sakramen, maka melewati proses seleksi untuk calon vikaris, lalu kemudian pembekalan, lalu kemudian menjalani 2 kali atau 2 tahun masa vikariat. Dan kegiatan ini merupakan akhir dari 2 tahun itu yang masing-masing vikaris menjalani evaluasi, mentoring, dan seterusnya, yang diharapkan dari situ para vikaris semakin terlengkapi, terbekali untuk menjadi seorang calon pelayan firman dan sakramen GPIB. Di Persidangan Sinode tahun 2021, jelas amanatnya bahwa GPIB atau melalui persidangan itu, Majelis Sinode diminta untuk bagaimana memenuhi PKU-PPG, menghadirkan atau mewujudkan pemimpin-pemimpin GPIB yang misioner, yang transformatif dan pastoral. Sejak tahun 2022, kurikulum untuk vikariat ini sudah diperlengkapi lagi dengan beberapa materi yang memang menjadi kebutuhan. Ketika nanti para vikaris ini ditabiskan dan kemudian nanti diutus di ladang-ladang pelayanan GPIB yang di garis-garis depan, yaitu di pos-pos Pelkes. Jadi kegiatan ini sangat penting, bukan hanya untuk pembentukan, perlengkapan pelatihan bagi seorang vikaris dari segi kemampuannya, kompetensinya, secara kognisi, secara kemampuan teologinya, tapi juga bagaimana dia dipersiapkan untuk pengenalan konteks sosial jemaat, lalu bagaimana membangun jejaring, lalu juga diperlengkapi dengan pengetahuan untuk membangun ekonomi dari jemaat. Ya, itulah yang menjadi penting dari amanat dari Tata Gereja, di mana GPIB mempersiapkan para pemimpin yang misioner, yang transformatif, dan juga pastoral. Ya, seorang vikaris dalam perjalanannya bisa juga dia mengalami kegagalan. Karena vikariat dalam konteks GPIB ada 2 tahun masa vikariat. Dan setiap tahun itu akan dievaluasi, bahkan setiap triwulan juga akan dievaluasi. Nah, baik mentor maupun tim baca itu akan melakukan monitoring, mentoring, dan monitoring. Lalu dari situ ada laporan-laporan yang mengevaluasi, bukan hanya kinerja, sikap, tapi juga bagaimana kualifikasi dari vikaris itu untuk tugas pelayanan dan penunjang. Nah, hal-hal itulah yang terus dievaluasi sepanjang masa vikariat. Jadi kalau sudah melewati masa vikariat tahun pertama, ada evaluasinya, dari evaluasi itu bisa dilanjutkan tahun kedua, bisa juga ditunda atau malah dihentikan. Dalam perjalanan GPIB, dalam mempersiapkan para pemimpin, ada kebijakan-kebijakan yang memang sangat tegas. Dalam perjalanan selama ini ada beberapa vikaris yang juga mengalami hal itu. Tapi kami, Departemen Teologi khususnya, dan juga tim pemendetaan, berusaha semaksimal mungkin supaya seorang yang sudah lulus seleksi vikaris, dia terus diperlengkapi. Maka itu tidak bosan-bosan kami mengingatkan dan juga komunikasi dengan para mentor. Harapannya mereka tidak gagal dalam perjalanan ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana seorang vikaris bisa sukses lalu sampai kemudian dinyatakan memenuhi kualifikasi untuk ditabiskan sebagai pelayan firman dan sakramen. Seorang vikaris dia harus memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya melalui panduan pedoman vikariat. Ada tugas dari kegiatan pelayanan yang harus dipenuhi, tugas penunjang, kegiatan penunjang, dan juga penilaian atas sikap dan kinerja. Nah, bagaimana vikaris bisa memenuhi ini? Majelis Sinode memberikan tugas kepada para pendeta yang sudah bersertifikasi untuk mentor. Maka seorang vikaris itu dibantu, didampingi, lalu diperlengkapi. Nah, dari semua proses itu, yang menjadi kuncinya adalah vikaris sungguh-sungguh menghayati panggilan dan pengutusan. Sehingga berapapun tugas yang diberikan, berapa banyak tugas itu diberikan,
ia akan menjalaninya dengan sukacita, bukan melihat sebagai kewajiban. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika vikaris menjalankan itu, dia akan membentuk dirinya sebagai seorang calon pelayan firman dan sakramen. Dia berinteraksi dengan jemaat, dia berinteraksi dengan mentor, dia berinteraksi dengan lingkungan di luar gereja, sehingga ia betul-betul memenuhi kualifikasi sebagai calon pelayan firman dan sakramen. Pasti ada godaan, ada tantangan, ada pergumulan dan lain sebagainya. Maka itu ada fungsi dari mentor, ada fungsi juga dari rekan-rekan vikaris, ada fungsi juga dari tim pemendetaan yang terus memberikan masukan, dukungan supaya vikaris itu boleh selesai dan sukses dalam tugas tanggung jawabnya. Nah, dari semua itu kita meyakini bahwa panggilan dan pengutusan ini adalah berasal daripada Tuhan. Relasi intim dengan Tuhan itu menjadi penting. Sehingga apa yang dilakukan itu sungguh-sungguh bukan karena dia mampu, tapi karena Tuhan yang memperlengkapi. Tidak lupa jemaat di mana dia menjalankan masa vikariat, dan setiap jemaat yang berinteraksi dengan dia itu juga memberikan kontribusi. Dan yang juga tidak boleh dilupakan, ada doa, ada dukungan dari orang tua dan keluarga. Sehingga semua yang menjalani vikaris itu boleh menjadi lengkap karena banyak orang mendukung untuk memenuhi tugas panggilan ini. Vikaris bisa sukses bukan karena dirinya, tapi karena banyak orang Tuhan pakai untuk dia bisa sukses.